قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر al-muslimin wal-muslimat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan menyanjung dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sembari kita berharap Allah Rabbul Alamin menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan menggunakan nikmat dan karunia tersebut untuk selalu bersyukur dan menjalankan ketaatan menggunakan nikmat-nikmat itu. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, Rasul yang dicinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikut-pengikut beliau yang berada di atas jalan beliau alaihi salatu wassalam. Saudaraku, saudariku, semoga Allah memuliakanmu dan menjagamu serta memberikan taufik kepadamu dimanapun dan kapanpun engkau berada. Kita memasuki pertemuan kedua dari pelajaran atau pemaparan singkat dari sirah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari sirah yang kita paparkan secara singkat. Dan kita telah mengambil sebelumnya di pekan sebelumnya tentang mengapa kita harus mengenalnya, atau haruskah aku mengenalnya, yaitu haruskah aku mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya akhirnya kita putuskan di awal, di tengah dan di akhir bahwasanya kita memang harus, kita telah harus selalu berusaha mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan kemarin beberapa alasan dari sekian banyak alasan mengapa kita harus kenal dengan Rasul kita, dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi walaupun kita tidak sebutkan alasannya, sejatinya kita memang harus mengenal beliau alaihi salatu wassalam, karena memang beliau adalah pemandu jalan kita menuju keselamatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan izin dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan para salaf pun banyak mengucapkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan atau pendapat mereka tentang betapa pentingnya kita untuk mempelajari sejarah. Dan di mukanya, di hadapannya paling utama adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan makhluk yang paling mulia. Di antaranya berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ra'aitu al-ishtighala bil fiqhi wa sima al-hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku melihat, menurut pendapatku, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, aku melihat bahwasanya seorang menyibukkan diri dengan belajar fikih dan menyibukkan diri dengan belajar hadis itu bagus, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki hati, itu belum cukup. Illa
an yamzaja biraqaiq wan nazar fi siyar salafis salih, kecuali dia gabungkan ilmu fikihnya, ilmu hadisnya tersebut. Dia mempelajari fikih, dia mempelajari sunnah Rasul, iaitu hadis-hadis Rasul, dia gabung dengan mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan tazkiyah dan mempelajari tentang sirah salafus salih. Itu baru cukup. Dan di mukanya sirah siapa? Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan berkata al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, salah seorang ulama dari negeri Spanyol rahimahullah, beliau mengatakan inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu darurah. Barang siapa, sesungguhnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benar-benar mentadabburinya, mengamatinya, maka mau tidak mau dia pasti akan membenarkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan, dan pasti dia akan menyaksikan benar bahwa Rasulullah sallam itu adalah utusan Allah tanpa diragukan lagi. Falau lam takun lahu mu'jizah ghairu siratihi lakafa. Kata Ibnu Hazm, kalau seandainya Rasulullah tidak memiliki mukjizat lain, Rasulullah banyak mukjizatnya. Rasulullah banyak keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Tapi kata Ibnu Hazm, kalau ternyata beliau cuma punya mukjizat berupa sirah, sejarah hidup saja, kalau ternyata mukjizat Rasulullah hanya sejarah hidup beliau saja, maka itu adalah sangatlah cukup, kata al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Karena itu jamaah penting bagi seorang muslim, seorang muslimah, umumnya bagi umat manusia, untuk mengenal, untuk mengetahui sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkata Syekhul Islam Ats-Tsani Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa min huna ta'lam ittirar al-'abdi fawqa kulli daruratin ila ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah, kata beliau, engkau mengetahui betapa pentingnya seorang hamba itu mempelajari sirah, mengenal sirah Rasulullah SAW melebihi apapun. Wa ma jaa bihi, dan betapa pentingnya dia untuk mengetahui syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau beritakan, membenarkan kabar yang beliau beritakan. Wa ta'atuhu fima amar, dan taat kepada beliau atas semua yang beliau suruh. Fa innahu la sabila ila sa'adah wal falah fid dunya wal akhirah illa ala aidir Rasul. Karena sejatinya tidaklah seorang tersebut bisa meraih kebahagiaan. Tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan kesuksesan dan kejayaan di dunia maupun di akhirat kecuali melalui tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanat sa'adatul abdi fid darain mu'allaqatan bihadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najatahu wa sa'adatahu an ya'rifa min hadyihi wa siratihi wa sa'nihi ma yakhruju bihi anil jahilin bihi wa yadkhulu fi adadi atba'ihi wa syi'atihi wa hisbi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika telah engkau ketahui bahwasannya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu bergantung dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah tahu bahwasannya kesuksesanmu, kesenangan, kebahagiaanmu itu berkaitan erat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah bagi setiap jiwa yang menasihati dirinya dan menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya, wajib baginya untuk mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam dan urusan-urusan beliau sallallahu alaihi wasallam, agar dia bisa keluar dari golongan orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, dan masuk ke dalam golongan-golongan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kelompok dan juga golongan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wan nasu fi hadza baina mukil wa mustakthir.
Dan manusia ketika berhadapan dengan sirah dan petunjuk Rasul ini tidak satu tipe. Ada yang lalai, ada yang berlebihan, ya. Wa mahrumul fadl biyadillah. Dan ada wa mahrum, dan ada yang terhalangi dari kebaikan sama sekali. Wal fadlu biyadillah, dan keutamaan itu berada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Yu'tihi man yasha. Allah akan berikan keutamaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sejatinya telah kita sebutkan bahwasanya di antara alasannya adalah bahwasanya sirah Rasulullah SAW itu adalah ukuran dari kebenaran syariat yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena sejatinya sirah Rasulullah SAW, ya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tafsiran dari Al-Quran. Karena itu seorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali kalau dia mengamati dan mempelajari kesahihan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, hari ini kita akan masuk pertemuan kedua dengan tema mengapa harus Arab. Nah, mengapa harus Arab? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat Rasulullah itu diutus di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, dan artinya Rasulullah SAW itu diutus di Arab. Sehingga tema kita buat hari ini adalah mengapa harus Arab. Tapi kita harus ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelajaran kita yang sebelumnya itu adalah motivasi bagi kita untuk benar-benar tahu bahwasanya bagaimana sirah Rasul. Agar apa? Agar kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Orang yang mendapatkan syafaat Rasul itu bukan keturunan Rasul syaratnya, bukan itu. Bukan adalah orang harus memiliki hubungan nasab dengan Rasul, tidak, bukan itu syaratnya. Tetapi syaratnya adalah dia pengikut Rasul SAW dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kau pelajari sirah Rasul, kau akan paham akidah yang benar. Engkau akan mengetahui bagaimana akidahnya Rasul, bahwasanya akidah Rasul adalah akidah salafiyah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, bukan akidah-akidah yang lain. Kemudian kau akan tahu bagaimana ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Kau akan tahu bagaimana akhlak dan perangai yang terbaik, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menjadi orang yang menegakkan dan menyebarkan dakwah, baik ustadznya, baik panitianya, bagaimana sehingga tidak timbul perpecahan antara yang ini dan yang itu, antara pengurus ini dan pengurus itu dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada tema mengapa harus di negeri Arab. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pertama, untuk pertanyaan mengapa harus Arab, ini sejatinya adalah, sebelum kita berikan alasan atau hikmah yang dikeluarkan oleh ahli ilmu tentang mengapa Allah memilih Arab, tapi sebelumnya adalah untuk pertanyaan mengapa harus Arab, ini asalnya adalah pertanyaan yang tidak perlu, dengan dua pertimbangan minimalnya. Mengapa harus Arab itu asalnya adalah tidak perlu kita tanyakan, tapi ada orang bertanya. Nah, pertama adalah Allah itu tidak pantas ditanya tentang keputusan dan takdirnya. Gak boleh engkau bertanya kenapa Allah utus ini di Arab, kenapa Allah jadikan Baitullah itu di Arab, kenapa enggak di Nusantara saja, kenapa tidak di Indonesia saja, atau kenapa enggak di Indonesia saja, kenapa enggak di Amerika, kenapa enggak di sini, kenapa enggak di sini. Tidak pantas. Dan mengapa Rasulullah diutus di Arab? Kenapa harus Arab? Itu Rasulullah tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak pantas ditanya. Karena Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia, ya, itu tidak boleh bertanya tentang Allah. Allah itu enggak boleh ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini, enggak boleh. Wa hum yus'alun, tapi manusia itulah yang akan ditanya. Mereka yang akan diminta pertanggungjawaban. Enggak boleh mereka bertanya kenapa sih ya Allah harus di Arab? Kenapa enggak di sini saja? Subhanallah. Ini adalah pertimbangan
Yang pertama, karena memang dulu pun orang-orang pernah berkata sebagaimana yang Allah muatkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 31 kalau tidak silap. Allah mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Mereka mengatakan, kalaulah sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang besar, seorang yang mulia dari dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pertanyaan ini, mengapa harus Arab? Asalnya tidak perlu. Tapi kita angkat karena ada yang terkadang membuat opini seperti itu. Mengapa harus Arab? Dengan tujuan untuk meragukan dan menumbuhkan kebencian. Tidakkah kita melihat apa yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32? Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka itu yang memberikan rahmat Rabb mereka? Apakah mereka yang membagikan rahmat ke sana ke sini? Allah yang berikan. Jadi Allah berikan rahmat di sini, di sana, dan di sana, itu Allah yang memberikan. Ya, itu adalah pertanyaan hal mengapa Arab dan seperti sebagainya. Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu. Seperti pertanyaan orang, bumi ini bulat apa datar sih? Memang para ulama ada menjelaskan hal itu. Ketika ada yang bertanya, para ulama menjelaskan. Tetapi asalnya pertanyaan seperti itu adalah tidak penting untuk ibadah seorang hamba. Memangnya kalau bumi ini bulat, ibadahmu bertambah. Kalau bumi ini datar, engkau akan bertaubat, seperti itu. Atau kalau bumi ini datar atau bumi ini bulat, kau akan malas beribadah kepada Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya berperan dalam ketaatan kita. Penting untuk ibadah kita, akhlak kita, ibadah kita, muamalah kita. Kalau pertanyaan yang hasilnya enggak fungsi, ayam dulu apa telur dulu, subhanallah, untuk apa? Kalau ayam dulu kenapa emang? Kalau ayam dulu kau akan sedekah setiap harinya 1000 ayam. Kalau telur dulu kau akan sumbangkan nasi lauk telur setiap hari. Segitu. Apakah itu fungsinya? Maka ini janganlah niru orang-orang Yahudi itu, jangan. Banyak bertanya kepada para rasulnya atau banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Kata Rasulullah SAW di antara sifat orang Yahudi adalah banyak bertanya hal yang tidak penting. Karena itu Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-68, Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Rabbmu yang menciptakan, Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan, wa yakhtar, dan Allah yang milih. Allah yang menciptakan, terserah Allah pilih di mana, Allah letakkan di mana, Allah berikan kepada siapa. Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka itu tidak berhak memilih yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan juga Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 51, Allah mengatakan, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami ingin, kata Allah, kalau kami ingin, kami utus di setiap negeri, setiap wilayah itu seorang pemberi peringatan, seorang rasul. Kalau Allah ingin, Allah utus tuh di Indonesia rasul. Tapi banyaknya rasul palsu sayangnya. Kalau Allah ingin, Allah utus tuh di Malaysia rasul. Kalau Allah ingin, Allah utus tuh di Singapura rasul. Kalau Allah ingin, Allah utus tuh di Amerika, di Eropa. Rasul masing-masing. Tapi Allah nggak ingin seperti itu. Allah tidak mau seperti itu. Untuk pertanyaan ini, asalnya adalah tidak perlu. Karena Allah tidak pantas ditanya, tidak pantas dikritik. Yang kedua adalah bahwasanya Allah itu punya hikmah dari setiap penciptaannya. Allah punya hikmah dari setiap penciptaannya. Contohnya jamaah. Contohnya, ya, hikmah itu kadang kita ketahui, kadang enggak. Kadang kita dapat dengan keterbatasan, kadang kita tidak juga. Contohnya adalah ketika Anda buang angin. Nah, ketika Anda buang angin, kemudian
apakah cara bersuci dari buang angin itu dengan Anda bersihkan tempat buang angin? Tidak. Anda wudhu dan anggota wudhu itu tidak ada bagiannya dubur. Adanya bagian tangan, ya, kemudian muka, kemudian kaki, bagian kepala termasuk telinga. Nah, tidak ada bagian tempat buang angin. Kenapa? Allah yang tahu hikmahnya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seorang mukmin itu syiarnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan, wahai Rabb kami, Kau tidak ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Dan kita ingat jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu di mana dan kepada siapa Allah berikan risalah kerasulan itu. Allah tahu kenapa Allah pilih Rasulullah. Allah lebih tahu maslahatnya. Kenapa Allah letakkan di negeri Arab? Allah tahu maslahatnya. Jadi hal ini udahlah, jangan macam-macam lah membuat opini dan pertanyaan yang meragukan umat. Sayang ya, gelar doktor, gelar profesor, gelar ilmuwan, politikus dan sebagainya itu sayang kalau cuma ucapan obrolan yang lebih buruk daripada sampah seperti itu jamaah, karena akan membuat umat tersesat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Lantas mengapa Arab? Mengapa harus Arab? Dan para ulama berusaha mengeluarkan beberapa hikmah. Mengapa harus di negeri Arab? Kenapa Jazirah Arab? Ya, kenapa Jazirah Arab itu menjadi tempat kerasulan terakhir? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ingat ya, ketika kita berbicara tentang hikmah, sebab-sebab kenapa di sini, kenapa begini, itu adalah merupakan sebuah usaha untuk memberikan pelajaran saja. Asalnya seorang itu beribadah bukan karena cari hikmah, tapi dia beribadah kepada Allah itu dengan penuh cinta, dengan penuh harapan dan takut kepada Allah. Jadi tidak harus hikmah kita ketahui baru kita beribadah, baru kita taat. Enggak usah deh. Allah itu lebih tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Rezeki dari Allah. Apa yang ada pada tubuh kita dan tidak menempel pada kita, itu semua adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi okelah, para ulama berusaha untuk mengeluarkan kenapa Jazirah Arab itu dijadikan tempat kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama jemaah, karena adalah bangsa Arab saat itu mereka memiliki agama yang sangat banyak. Mereka memiliki agama yang sangat banyak. Subhanallah. Jadi kita ketahui asalnya jemaah ya, kalau kita lihat ya paling di Indonesia awalnya itu adalah agama Hindu atau agama Buddha. Tetapi di Arab itu agama mereka banyak. Agama mereka itu banyak macam, walaupun intinya adalah kembali kepada kesyirikan, tapi mereka itu banyak pemahaman mereka, penyimpangan dalam ibadah dan keagamaan mereka. Dan kita ketahui asalnya Jazirah Arab khususnya adalah Mekah dan negeri sekitarnya, kota sekitarnya, itu mereka asalnya adalah mengamalkan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita ketahui bahwasanya asalnya negeri Arab tersebut, Mekah khususnya, itu adalah tidak ada bangunan, tidak ada manusia yang tinggal di sana. Sampai akhirnya Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan juga putra beliau Ismail, sehingga mereka tumbuh di sana, kemudian berkembang, kemudian banyak suku dari Yaman juga tinggal di sana. Kemudian sampai suatu ketika banyak suku di sana, dan salah satu suku yang paling banyak adalah suku dari Bani Khuza'ah. Dan pemimpin mereka saat itu di negeri Mekah saat itu adalah Amr bin Luhai al-Khuza'i, seorang dari suku Khuza'ah. Nah, dan orang Quraisy ini mereka memiliki kebiasaan suka berdagang ke wilayah-wilayah yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Quraisy,
Li'ila fi Quraisy, Allah sebutkan tentang kehidupan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saib. Mereka itu memiliki dua rihlah, memiliki dua perjalanan untuk berdagang dan berpergian. Satu negeri mereka satu kali perginya di musim dingin, satunya di musim panas. Mereka pergi ke Syam dan juga ke Yaman. Jadi mereka punya kebiasaan. Nah, ketika Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam, dan dia ketahui dan kita ketahui bahwasanya negeri Syam itu banyak sekali diutus para nabi dan rasul. Jadi banyak para nabi dan rasul itu dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak, dari Bani Israel. Nah, negeri Syam ini banyak diutus para rasul di sana. Banyak diutus para nabi alaihimussalatu wassalam di sana. Nah, Amr bin Luhai, dia adalah pemimpin dan dia mengambil kesimpulan, negeri Syam ini kan negeri banyak diutus para rasul. Negeri Syam ini kan, Syam itu adalah sekarang itu adalah Yordan, Syria, Filistin, Lebanon. Nah, dia mengambil kesimpulan negeri Syam ini kan negeri diutus banyak para nabi dan rasul. Nah, penduduk Syam ini menyembah berhala. Tidak mungkin, logikanya dia nih, nggak mungkin negeri yang banyak diutus padanya nabi dan rasul itu penduduknya salah dalam memilih penyembahan, dalam menjadi agama. Jadi kesimpulan, mungkin penyembahan berhala ini adalah perintah para rasul, perintah para nabi. Itu logikanya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam beragama seorang tidak boleh mengandalkan logikanya. Yang boleh adalah mengikuti syariat Rasul. Kalau semuanya pakai logika, logika siapa? Saya punya logika, Anda punya logika, Anda punya logika, Anda punya logika. Mereka punya logika, kita semua punya logika. Tapi kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kesalahan logikanya, dia mengatakan kalau begitu karena negeri Syam ini adalah negeri para nabi dan rasul, kemudian tidak mungkin mereka itu meninggalkan agama yang salah, sementara ternyata penduduk Syam itu menyembah berhala. Berarti penyembah berhala ini benar. Mungkin ini syariat Rasul. Itu persangkaan beliau, persangkaan dia, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Makanya bahaya ya beragama dengan logika dan dengan perasaan. Muncul kesyirikan, muncul kebid'ahan. Karena apa? Karena logika dan juga karena bertumpu pada logika dan perasaan. Akhirnya dia bawa salah satu berhala, kalau tidak salah dibawanya adalah Hubal, diletakkan di sisi Masjidil Haram sehingga ratusan akhirnya berhala di Masjid Haram saat itu. Jadi jamaah, ya, orang Arab ini, ya, mereka tersebut memiliki agama yang macam-macam. Ada yang menyembah berhala dan ini yang paling banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah yang mereka sebut sebagai kuburan para nabi, mengagungkan pohon, bebatuan, ya, sehingga mereka dengar suara dari bebatuan tersebut, padahal itu adalah perbuatan jin dan syaitan. Nah, intinya adalah mereka banyak sekali agamanya. Penyembahan berhala mereka pun itu banyak sekali macam-macamnya. Sampai akhirnya jemaah, Allah memilih, ya, salah satu hikmahnya disebutkan para ulama, Allah pilih negeri Arab ingin menyatukan mereka tadi menjadi agama yang satu dengan perpecah belahan agama yang begitu banyak. Ada Nasara, ada Yahudi, ada penyembah berhala, ada menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Walaupun ada sebagian kecil yang masih dalam peninggalan agama kenabian. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua atau hikmah yang kedua, sebab yang kedua, kenapa Rasulullah SAW itu diutus di Arab? Dikarenakan jamaah, negeri Arab itu adalah negeri yang gersang dan panas. Negeri Arab itu adalah negeri yang gersang dan panas. Karena negeri, kalau kita lihat juga ya, banyak gunung-gunung, banyak bebatuan yang tinggi di sana. Ya, karena negeri Arab ini, Jazirah Arab ini adalah negeri yang panas, apalagi Mekah. Kita kenal ya, di zaman kemarin itu, di zaman dahulu itu ada dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Karena negeri Arab ini adalah negeri yang gersang, panas, nggak ada keistimewaannya, maka orang Romawi dan orang Persia ini nggak mau menjajah di sana. Mereka nggak mau nyerang ke sana, nggak mau menguasai di sana. Nah, kalau Rasulullah SAW diutus di Jazirah Arab, di Mekah salah satunya, menandakan apa? Kalau Rasulullah berdakwah di sana, nggak dapat gangguan dari orang-orang Faris dan juga orang-orang Romawi. Jadi ini dipahami,
Alasan kedua, sebab kedua adalah karena Jazirah Arab negerinya tandus, panas, tidak ada keistimewaan, sehingga orang Persia, orang Romawi nggak mau melirik ke sana. Jadi diutusnya Rasulullah di sana itu akan terbebas saat itu dari gangguan siapa? Dari gangguan Romawi dan Persia. Sehingga Rasulullah lebih kalaupun dapat gangguan, ya dapat gangguan dari orang dalam saja deh, nggak dari orang-orang luar. Ya. Kemudian sebab yang ketiga. Ya, kenapa Rasulullah diutus di Arab? Di antara sebabnya adalah wallahu a'lam bissawab, bahwasanya suku Arab ini jamaah fanatik, sukunya itu besar. Karena itu dulu di tempat kami belajar dibuat aturan, gak boleh sering ngumpul antara sama-sama suku. Nah, bangsa Arab itu kesukuannya itu kuat sekali fanatismenya. Suku ini nggak boleh ada, kalau orang mengganggu seorang pun dari suku mereka akan dikeroyok, akan dimusuhi, akan dibalas. Kita lihat ketika Rasulullah SAW diutus di Jazirah Arab, dan mana orang Arab itu fanatisme sukunya itu besar. Satu sisi ini buruk ya, tapi satu sisi lain itu benar, ada untungnya. Kalau yang ditolong itu adalah kebenaran, dan Rasulullah adalah orang yang paling benar. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan dakwahnya, itu kan tidak diterima oleh semua bangsa Arab. Tidak diterima oleh semua bangsa Arab. Baik yang dari suku beliau maupun yang dari luar suku beliau atau kabilah beliau. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah dicaci, dihina dan diganggu, disakiti. Nah, suku beliau yaitu Bani Asim, kabilah beliau Bani Hashim, itu menolong Rasulullah SAW dengan fanatisme mereka, bukan karena mereka mengikuti agama beliau. Ada yang mengikuti, iya ada. Tapi tidak semua, banyak saat itu yang belum mengikuti syariat beliau, dakwah beliau dari suku Bani Hashim. Tetapi mereka tetap melindungi Rasulullah SAW dari penjagaan. Ini kalau kita mau menolong orang dari suku kita, bukan karena suku sebenarnya, tapi karena apa? Karena kebenaran. Tapi mereka tetaplah melindungi Rasulullah karena kesukuan mereka. Maka kita bersyukur di situ dari satu sisi. Nah, sehingga di antara yang paling terdepan melindungi beliau siapa? Abu Talib, paman beliau yang Allah takdirkan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari sebagian Bani Hashim, di antaranya adalah di antara keluarga Nabi SAW itu yang masuk Islam itu asalnya dia sebab karena asabiyah, karena fanatisme. Kemudian baru Islamnya itu murni. Di antaranya adalah kita lihat bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Asalnya dia bela Rasul, dia lindungi Rasul itu karena apa? Karena kesukuannya, karena kabilahnya, karena fanatisme dia terhadap keluarga. Sampai akhirnya Islamnya menjadi Islam yang kuat. Dia disebut sebagai Asadullah, singganya Allah, dan syahid di perang Uhud. Subhanallah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita lihat tuh bagaimana ketika Rasulullah SAW ingin hijrah. Rasulullah kan awalnya itu dicaci, dihina, dilecehkan, bahkan mau dibunuh. Sampai ketika mau dibunuh, orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir saat itu, kafir musyrikin jahiliyah saat itu, mereka melakukan pertemuan, bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu para sahabat itu sudah hijrah. Para sahabat sudah hijrah, tinggal beberapa orang lagi. Di antaranya adalah Abu Bakar dan juga Ali. Ya. Nah, jamaah, mereka bersepakat nih orang Quraisy atau orang kaum musyrikin saat itu untuk membunuh Rasulullah. Tapi mereka itu mengatakan yang membunuhnya suku ini. Maka ada yang membantah, jangan, kalau yang membunuh Muhammad SAW adalah seorang dari suku ini, kabilah ini, maka dia nanti akan dikisos tuh oleh suku Bani Hashim, kabilah Bani Hashim. Maka dibunuh oleh kabilah Bani Hashim, akan dikeroyok. Sehingga mereka bersepakat, semua kabilah masing-masing mengutus seorang pemberani mereka. Jadi semua kabilah masing-masing mewakilkan satu wakilnya. Sehingga kalau nanti Bani Hashim mau mengkisos, semuanya ternyata bersekutu. Nah, akhirnya subhanallah ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang disuruh oleh Rasulullah untuk tidur di mana? Di ranjangnya Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab yang keempat mengapa harus Arab adalah dikarenakan jamaah bahwasanya orang-orang Arab tersebut, khususnya adalah orang-orang Mekah, tempat Rasulullah dilahirkan dan diutus, mereka itu jauh dari kehidupan metropolitan, jauh dari
hawa-hawa kota. Ya, jadi mereka itu masih original lah gitu ya. Masih asli, tabiatnya itu masih penuh dengan kebaikan. Ya, jadi mereka tersebut belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran modern. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus di sana, jadi syubhatnya tersebut cuma syubhat ya gitu-gitu aja. Enggak ada dimasukin dari syubhat-syubhat dari luar sehingga tidak terlalu berat. Dan walaupun Allah Maha Kuasa ya, tetapi dengan mereka tersebut jauh dari Madinah, tentunya tercemarnya gaya hidup mereka dan gaya pikir mereka itu sedikit, sehingga menjadi lebih mudah untuk berdakwah kepada mereka dari satu sisi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara yang kelima ya, yang kelima adalah wallahu a'lam, bahwasanya Jazirah Arab, Mekah khususnya, itu berposisi di pertengahan bumi. Mekah itu, Jazirah Arab, di antaranya Mekah, itu letaknya adalah di pertengahan bumi. Sehingga apa jamaah? Kalau ternyata di Jazirah Arab dan di Mekah itu Islam sudah tersebar, maka karena mereka letaknya di tengah-tengah akan mudah menyebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Mudah ke baratnya, mudah ke timurnya, mudah ke selatannya, mudah ke utaranya. Karena mereka di tengah-tengah. Berbeda kalau ternyata posisinya di paling barat, jauh dia ke timur. Atau di paling utara, jauh dia ke selatan. Nah, tetapi karena Jazirah Arab, khususnya Mekah saat itu, dan daerah sekitarnya, berada di tengah bumi, ya, sehingga penyebaran Islam itu semakin mudah. Sehingga kita lihat bagaimana setelah Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar sampai keluar Arab. Dilanjutkan lagi di Khalifah yang kedua setelah Rasulullah, yaitu Khalifah Umar. Maka sampai ke Eropa, Spanyol, sampai ke Sevilla dan sebagainya, Barcelona, sampai ke Andalus. Sampai juga disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah sampai ke negeri Cina. Subhanallah. Karena pertengahan tadi posisinya pas sekali jamaah. Jadi subhanallah, ini adalah salah satu dari sebab kenapa dipilihkannya negeri Arab menurut sebagian para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab yang keenam adalah karena bahasa Arab tersebut adalah bahasa yang saat itu tersebar sangat banyak. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mudah, bahasa yang paling mewah, dan bahasa yang paling fasih dan paling merdu. Nah, bahasa Arab saat itu tersebar begitu banyak. Dan Jazirah Arab tersebut, lughah bahasa mereka itu banyak, tapi bahasa pemersatuan mereka itu satu. Mereka itu memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab, walaupun nanti mereka memiliki lahjah yang berbeda-beda. Berbeda dengan negeri yang lain. Contohnya adalah negeri Hindu, disebutkan oleh para ulama. Saat itu mereka memiliki 15 bahasa resmi. Dan bahasa Arab, Jazirah Arab, bahasa mereka dengan banyak suku mereka, bahasanya tetap satu. Dan ini subhanallah, Al-Quran itu luar biasa. Berbeda dengan kitab-kitab lain, Al-Quran dijaga. Anda di Indonesia, Al-Qurannya tetap Arab. Anda di Malaysia, Al-Qurannya enggak bahasa Melayu, tetap Arab, terjemah ya mungkin. Anda di Barat, ya, Anda di Afrika, Al-Qurannya tetap apa? Tetap bahasa Arab, berbeda dengan kitab yang lain. Agama yang lain, perhatikan agama yang lain. Kalau mereka di Amerika, mungkin di Eropa, bahasanya bahasa Inggris. Kalau nanti di Indonesia, kitab mereka bahasa Indonesia. Al-Quran terjaga. Dan tadi kita sebutkan salah satu sebab yang keenam mengapa diutus di Arab, karena bahasa Arab saat itu adalah bahasa yang tersebar sangat banyak. Kemudian di antara yang ketujuh, kenapa dipilihnya Arab, bahwasanya Mekah Al-Mukarramah, tempat Nabi SAW diutus dan dilahirkan di sana, itu adalah negeri yang paling banyak dikunjungi oleh siapa? Oleh orang-orang. Karena apa? Karena ada Ka'bah di situ. Jadi alasan ketujuh, sebab ketujuh adalah karena Ka'bah bertempat di Mekah atau Jazirah Arab. Nah, karena itu orang-orang Arab tersebut mereka banyak sering menziarahi Mekah, karena mereka masih mengamalkan bagian dari syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu mereka berhaji ke Mekah.
dan tidak jarang mereka berjual beli, ya, kemudian mereka melantunkan syair dan sastra mereka di sana. Sehingga jamaah, karena mereka orang dari luar Mekah itu, orang Arab, sering mondar-mandir Mekah, kalau ternyata penduduk Mekah menolak dakwah Rasul, mungkin orang dari luar itu banyak menerima. Dari Taif, dari Yathrib, dari Madinah dan sebagainya. Dan buktinya benar. Banyak kaum Ansar, penduduk Madinah itu menerima dakwah Rasul yang asalnya mereka bukan untuk beriman kepada Rasul, tapi untuk apa? Untuk berhaji dengan cara mereka saat itu yang masih keliru. Tapi mereka mendengar ada orang berdakwah, mereka terima, subhanallah. Karena Mekah, di sana ada Ka'bah, orang banyak di sana datang setiap tahunnya melakukan haji. Mau tidak mau mereka akan mendengar tentang Rasulullah dan mereka akan mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itulah di antara sebab mengapa harus Arab. Tetapi kita katakan di awal, tetaplah asalnya kita nggak usah deh bertanya yang seperti itu. Allah sudah putuskan. Dan udah jangan pernah mendengar orang yang mengatakan, udahlah, peradaban Arab itu nggak lebih baik dari peradaban kita. Maksud dia ngomong gitu itu untuk melecehkan Arab, jemaah. Sehingga nanti dia akan timbul sebuah ucapan dari dia, kita Islamnya Nusantara aja. Subhanallah. Islamnya Nusantara aja. Rasulullah itu orang Arab, bukan orang sini. Bagaimana mungkin kita mau menusantarakan Islam? Nggak boleh. Harusnya Nusantara ini yang diislamkan, bukan Islam yang dinusantarakan, bukan jamaah. Udahlah, jangan terlalu lah peduli sama orang yang ngomong tentang keburukan Arab. Maksudnya itu sebenarnya bukan untuk mengejek Arabnya. Ada tujuan yang lebih besar daripada itu, ya apa? Jangan beragama mengikuti kiblat dari negeri Arab. Nanti Anda jadi Wahabi, nanti Anda jadi teroris dan sebagainya. Maksudnya gitu. Jangan deh merasa lebih santun daripada para ulama. Dan ingat, banyak para ulama menyebutkan tentang keutamaan Arab, jemaah. Banyak. Di antara mereka menyebutkan tentang keutamaan Arab. Imam Syafi'i menyebutkan, Imam Ahmad menyebutkan, bukan karena mereka orang Arab. Bahkan Ibnu Hazm, orang Andalus, orang Spanyol, banyak mereka ucapan menyebut keutamaan Arab, bahasa Arab dan sebagainya. Karena itu di antaranya riwayat yang ada adalah, walaupun banyak riwayatnya adalah diperselisihkan oleh para ulama, tetapi di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hadis ini sanadnya adalah la ba'sa bihi. Sanadnya enggak apa-apa. Walaupun jumhur berbicara tentang salah seorang dari perawinya. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda dari riwayat Ibnu Umar, wa khalaqal khalqa, dan Allah menciptakan makhluknya. Fakhtaro minal khalqi bani Adam, dan Allah pilih keturunan Adam dari hamba-hambanya tersebut. Wakhtaro min bani Adam Arab, dan Allah pilih dari bani Adam itu Arab. Wakhtaro minal Arabi Mudar, dan Allah pilih Mudar dari orang Arab. Wakhtaro min Mudar Quraisyan, dan Allah pilih Allah pilih dari keluarga Mudar Quraisy. Wakhtara min Quraisy Bani Hashim. Kemudian yang dipilih dari suku Quraisy ini adalah kabilah Bani Hashim. Maka Allah pilih aku yang paling mulia daripada Bani Hashim. Fa ana khiyarun ila khiyar, dan aku adalah orang yang paling baik. Allah faman ahabbal Arab fa bihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai Arab, maka aku mencintai mereka dengan kecintaanku. Wa man abghadal Arab fa bi bugdi ubghiduhum. Siapa yang membenci Arab, maka aku benci mereka. Walaupun ini ada banyak riwayat, walaupun perselisihan para ulama tentang sanadnya, tapi tadi Ibnu Hajar Al-Haytami ya mengatakan bahwasanya sanadnya adalah la ba'sa bihi. Jadi jemaah, udahlah ya, walaupun yang ngucapin seperti itu profesor siapakah, bahkan tidak jarang mereka itu membuat kabar, aduh tuh negeri Arab menyiksa TKW dan sebagainya, menyulitkan jamaah haji. Enggak benar. Mungkin siapa yang mereka tuduhkan tersebut. Kalaupun itu benar, tapi kebaikan mereka lebih banyak. Mana Arab itu enggak menolong Palestina? Apakah harus dikowar-kowar? Tidak. Bahkan yang mengucapkan itu pun, ya, mengucapkan itu numpang makan di Arab, sekolah lama di Arab. Nah, subhanallah, haji aman kaum muslimin dari seluruh penjuru negeri menuju Arab, mereka haji, mereka aman, dijaga dengan baik.
Subhanallah. Tidak ada alasan kita untuk membenci Arab dengan tujuan yang buruk di situ. Adalah ya, janganlah begitu menanggapi sebenarnya sih. Jangan begitu dengar ucapan orang-orang seperti itu. Tujuan mereka adalah meragukan ulama-ulama di sana, ya, dan mereka lupa bahwasanya Rasulullah SAW di sana. Jadi kalau kita membenci Arab itu sama dengan kita membenci Rasulullah. Rasulullah orang Arab, dan sama dengan kita membenci Allah, karena Allah yang mengutus Rasulullah dari orang Arab dan di negeri Arab dimulainya. Barakallahu fikum. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita dan ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.